Halo teman-teman sekalian, jadi kita akan membuat cover buku yang menarik pada hari ini. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita akan membuat kanvas baru. Nah, perhatikan di kanvas barunya itu di bagian unit itu kita ubah menjadi milimeter ya. Nah, kemudian untuk ukuran A4 itu di angka 210 dikali 297 mm. Kemudian kita buat kanvasnya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita menduplikat atau membuat kanvas baru dan kita letakkan palet warna pada kertas tersebut untuk memudahkan kita menggunakan palet warnanya nanti. Kemudian yang kedua, kita impor gambar yang telah kita sediakan yang menjadi base dari desain cover kita. Untuk memperbaiki atau membuat visual yang lebih menarik, kita bisa menggunakan image blender yang ada di aplikasi. Ketikkan saja di aplikasi itu adalah image blender, kemudian diklik OK. Nah, image blender ini digunakan untuk melakukan gradiasi pada image ya. Seperti pada kali ini, nah, kita sesuaikan saja gradiasi yang kita inginkan lalu klik save, maka secara otomatis akan bergradiasi. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan kertas A4 atau kanvas yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur base colornya. Untuk background ya kita pilih aja yang ada di palette, kita masuk di elemen dan selanjutnya pilih di shape yang bentuk kotak saja gini, kemudian diletakkan di bagian paling bawah. Nah, sebelum diletakkan ke bagian paling bawah, kita mengatur warnanya ya. Gunakan pelet yang sudah kita sediakan, pelet warna di bawah dengan seperti ini. Jadi ada gradasi antara orange dan kuning. Ini tentunya diambil dari gradiasi yang ada pada gambar utamanya. Kemudian diletakkan posisinya di bagian belakang image sehingga dia menjadi base color untuk cover kita, yaitu orange kuning. Baik teman-teman sekalian, saatnya kita menambahkan visualisasi yang menggambarkan bukunya. Nah, buku ini judulnya adalah buku stok obat dan BMHP tentang alat-alat kesehatan seperti infus. Kita bisa memanfaatkan elemen yang ada di Canva dan ketikkan infus, kemudian pilih bagian foto dan di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih ini aja di bagian foto tentang infus ya. Kita pilih ini dan letakkan foto ini di bagian paling bawah. Kemudian selanjutnya shape yang tadi yang kuning orange ini kita edit transparansinya ke 54 saja ya. Nah, setelah itu gambar yang foto infus tadi itu akan muncul. Selanjutnya ini menjadi base design kita. Kalau sudah seperti ini kita bisa memasukkan judul ya. Kita masukkan judul dengan cara masuk di teks dan tambahkan heading. Namanya itu adalah buku stok. Nah, tuliskan saja di sini tentang buku stok. Kemudian kita atur posisinya dan jenis font yang kita pilih bisa yang lebih tebal dan lebih mencolok. Biasanya kalau mau aman sih pilih Popin, ini bisa umum digunakan di desain. Buku stok kita perbesar saja. Sedangkan untuk obat dan BMHP-nya itu di bagian subheading bagian bawah kita tuliskan obat dan BMHP di sini. Kita atur presisi ukuran font heading dan subheading agar mudah untuk dilihat, yaitu kita letakkan di tengah-tengah. Untuk memudahkan pengerjaan kita, maka heading dan subheading ini kita grupkan sehingga ketika kita pindahkan ke sana kemari dia akan tetap bergabung.
Selanjutnya kita tambahkan bagian logo-logo yang terkait. Saya sudah siapkan di sini, ada beberapa logo yang terkait. Kemudian kita simpan di beberapa posisi yang kita anggap sesuai. Di sini saya simpan di sebelah kanan untuk logo utamanya, dan logo di pendukungnya itu ada di sebelah kiri atas. Di sini ada logo kesehatan dan ada logo puskesmas ya. Ini kita atur sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan desain kita. Kemudian kita berikan latar belakang putih ya, agar mudah untuk dilihat. Untuk logo di atas kita berikan latar belakang putih agar memudahkan pembaca untuk melihat logo-logo tersebut. Oke, kita letakkan di bawah posisi logo dan kita ubah ukurannya agar lebih bagus untuk kita lihat. Oke, kemudian untuk latar belakangnya kita ubah warnanya menjadi warna putih saja ya, putih saja supaya lebih mudah untuk dilihat. Nah, setelah itu kita seleksi dan kita grupkan agar mudah untuk kita pindah-pindahkan. Oke, mungkin sudah posisinya sudah bagus. Kemudian kita tambahkan bagian footernya untuk menambahkan beberapa informasi tentang buku ini. Kita buat persegi panjang saja dengan menggunakan palet warna yang ada di bawah yang telah kita sediakan tadi. Kita menggunakan fitur yang namanya gradiasi ya, menggunakan dua warna yang sudah kita siapkan. Teman-teman bisa melihat bagaimana kita menggunakan pelet itu sehingga diterapkan di desain yang kita sedang buat. Nah, setelah ini selesai bagian footernya, sisa kita menambahkan informasi mengenai buku ini. Nah, biasanya kita tambahkan itu alamat dari instansinya. Nah, kemudian di map itu ada fitur yang namanya send to phone. Pilih send to phone, maka muncullah barcode yang bisa kita download ataupun bisa kita screenshot. Nah, tergantung keinginan kita bagaimana. Setelah download, maka kita masukkan ke bagian Canva kita dan diatur posisinya di bagian footer. Tambahkan bagian belakangnya itu putih aja ya, yang putih supaya barcode-nya mudah untuk kita melakukan scan. Kemudian tambahkan alamat di bagian samping barcode sebagai penanda ya, sebagai penanda alamat lebih jelasnya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan barcode juga bisa ataupun menggunakan manual diketikkan di web juga bisa. Secara umum tampilan cover yang sudah kita buat ini sudah memenuhi standar ya. Ada beberapa elemen-elemen yang ada di dalamnya dan sudah menggambarkan tujuan kita membuat cover buku ini. Kemudian kita mungkin bisa tambahkan beberapa elemen-elemen pendukung yang lainnya agar mendapatkan visualisasi yang lebih baik ya. Kita bisa menggunakan, ketika kita menyukai satu elemen di Canva ini, kita bisa menggunakan klik kanan dan yang lain ya. Kita menggunakan tumpukan yang lainnya. Nah, sebenarnya saya mendapatkan elemen segitiga seperti ini. Kita atur saja posisinya supaya lebih menambah kesan elegan di desain kita. Overall mungkin seperti ini sudah cocok. Sisa kita kembali ke bagian judulnya dan menyesuaikan dengan palet warna yang sudah kita pilih tadi. Di sini kita bisa menggunakan efek dan menambahkan bagian outernya putih dan dalamnya ada hijau. Kemudian untuk di subheadingnya kita bisa gunakan juga warna pelet yang sudah kita siapkan.
dengan masuk juga di efek dan mengganti outernya menjadi putih, maka akan lebih menonjol judul buku kita dan akan lebih matching dengan desain warna yang sudah kita desain sebelumnya. Selanjutnya kita membuat cover buku bagian belakangnya ya. Di bagian belakang kita akan buat. Baik teman-teman sekalian, untuk membuat cover bagian belakang kita bisa menggunakan beberapa elemen yang ada di cover depan dan kita duplicate dan kita bawa ke bagian cover belakang. Bisa juga menggunakan klik kanan duplicate dan bisa juga kita menggunakan kontrol C ya, kontrol C dan kontrol V, sehingga elemennya itu diduplikat ke bagian halaman selanjutnya atau di bagian belakang cover kita. Kemudian kita ungroup dan hapus beberapa elemen yang tidak kita gunakan. Nah, dalam elemen ini yang kita gunakan hanyalah bagian footernya yang tadi. Di sini ketika kita melihat bagian depan dan bagian belakang itu ada sedikit perbedaan warna. Untuk mengatur warnanya kita bisa edit di bagian warna dan diatur sehingga hijaunya di bagian dalam. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi shape untuk mengubah warnanya menjadi kuning orange supaya sama dengan bagian cover depannya. Kita menggunakan shape yang kotak lagi, kemudian kita paskan dengan kanvas yang ada. Selanjutnya untuk colornya kita menggunakan palet warna yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan yang tadi, kita masuk ke bagian color dan kita pilih yang sudah ada ya. Karena biasanya kalau kita sudah buat satu palet warna, baik itu gradiasi, maka akan muncul di stok palet warna saat kita mendesain. Nah, di sini kita gunakan palet warna orange dan kuning. Dan kemudian kita pindahkan beberapa elemen pendukung yang ada di bagian cover depan, kita pindahkan ke belakang lagi. Kemudian kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sini saya mau copy beberapa elemen dan memindahkan logo utama ke bagian logo belakang. Nah, kemudian kita mengatur sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sini saya mengaturnya di bagian tengah. Di bagian depan itu ada background image-nya, maka di belakang juga kita tambahkan background image supaya matching. Nah, kita bisa menggunakan beberapa gambar yang ada pada elemen tentang rumah sakit dan kita buat di bagian belakang, paling belakang ya, seperti yang kita lakukan pada cover depan. Kita simpan di bagian belakang dan dengan masuk di bagian position dan tarik ke sampai bagian belakang, dan untuk shape-nya kita atur transparansinya ke angka sini sampai dengan angka 82. Oke, ini sudah bagus untuk kita lihat, sudah selesai ya. Ini sisa kita masukkan ke dalam mockup. Kalau misalkan kita gunakan untuk di print, maka dibuat satu kanvas yang baru dan kita satukan dan kita upload dalam bentuk PDF. Tapi kali ini kita akan hanya menggunakan untuk mockup saja, maka kita upload dalam bentuk atau format JPG. Oke, sekian teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada yang mau di komen, ada yang mau dibuatkan saran, kritik, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan teman-teman, ketika ada request yang ingin disampaikan, silahkan komen saja di bawah, maka silahkan buatkan videonya. Insya Allah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.